Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi untuk mata kuliah pengantar pengelolaan keuangan negara 2, yaitu tentang materi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, atau yang lebih sering disingkat dengan PPTKN. Oke, tujuan yaitu mahasiswa mampu memahami pokok-pokok PPTKN, dasar hukumnya, pengertian, ya ini ya, nanti learning object kita ada beberapa ini nanti kita fokuskan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Nah, dasar hukumnya yaitu mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat sampai dengan keempat, pasal 23E, 23F, dan 23G. Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Terus ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Terus ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PPTKN, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dan Peraturan Kepala BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Oke, ini bisa lihat ya, Government Financial Management Reform. Jadi adanya reformasi pengelolaan keuangan negara. Nah, di sini ada 3 paket undang-undang yang perlu Anda ketahui dan mungkin harus yang biasa familiar di telinga kita. Nah, selanjutnya definisi tentang pemeriksaan. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi ini ya teman-teman ya, pemeriksaan. Terus pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pengawasan, dan terakhir tentang pertanggungjawaban. Terus yang dimaksud dengan tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pemeriksa di sini ya adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Oke, maksud dari pemeriksaan yaitu meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan mewujudkan aparatur profesional dan bersih dan bertanggung jawab, memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN, terus menegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara yang penting. Ya, baik. Lingkup dari pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Ingat, pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Oke, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab negara. Dua-duanya dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan
Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud terdiri atas pemeriksaan, ingat pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ya, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan atau pemeriksa. Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud disusun oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Oke. Nah, jadi pemeriksaan keuangan negara, pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yaitu pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan. Tujuannya, wah ini keliru nih ya, tujuannya memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Nah, pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan kinerja, yaitu memeriksa atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Tujuannya adalah memberikan kesimpulan, rekomendasi, dan peningkatan kinerja. Pemeriksaan yang terakhir, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang tidak termasuk atas pemeriksaan keuangan dan kinerja. Tujuannya adalah memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Laporan keuangan pemerintah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama periode tertentu. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan atau APBD. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, negara atau daerah identik dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD. Siapa yang wajib menyusun laporan keuangan? Yang wajib menyusun laporan keuangan adalah setiap entitas atau satker yang mengelola anggaran, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Jadi semua satker, itu eselon 3, eselon 2, eselon 1 semuanya. Nah, terus di situ ada namanya standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang merupakan pedoman yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Komponen dari laporan keuangan dari SAP berbasis akrual, yaitu laporan keuangan yang disusun oleh kementerian, lembaga, atau satker, berisi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan konsolidasian, nah itu di situ nanti dikonsolidasi di LKPP atau laporan keuangan pemerintah pusat yang berisi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, terus laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, yang keenam laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Alur penyusunan laporan keuangan di pemerintah pusat dan penyampaiannya ke DPR. Nah, ini mulai dari sini nih. Dari satker. Dari satker disusun, setelah itu dikonsolidasi di wilayah, di eselon 1 sampai dengan kementerian. Setelah itu dilaporkan kepada presiden. Dari presiden nanti muncullah RUU PPAPBN, pertanggungjawaban rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR. Nah, yang disampaikan kepada DPR ini adalah laporan keuangan yang
diaudit oleh BPK, baru nanti diserahkan. Nah, undang-undang nanti dari DPR muncullah menjadi undang-undang BPAPBN, undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Oke, jadwal penyampaian laporan keuangan. Laporan keuangan tingkat KL disampaikan ke Menteri Keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi LKPP paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ya, paling lambat 2 bulan. Berarti dari Satker itu nanti dikonsolidasikan, disampaikan kepada Menteri. Itu nanti bulan apa? Ya, berakhirnya Desember, berarti nanti sekitar akhir Februari harus sudah dilaporkan. Terus laporan keuangan pemerintah pusat LKPP disampaikan kepada BPK untuk diaudit paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oke, terus BPK menyampaikan hasil pemeriksaan laporan keuangan paling lambat 5 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Presiden menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan pelaksanaan APBN kepada DPR paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi di bulan Juni, ini bulan Mei, ini Maret, di sini Februari. Oke, nah gambarnya seperti ini teman-teman. Dari gambar jadwal penyampaian pelaporan keuangan dari Januari, Februari, ini ada di kementerian. Nah, setelah itu dikonsolidasikan di Menteri Keuangan. Setelah itu diperiksa diaudit ya oleh BPK 2 bulan. Setelah itu disampaikan, setelah diaudit balik lagi ke Kementerian Keuangan untuk Presiden, disampaikan kepada DPR. Hasil pemeriksaan. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, pemeriksa dapat menyusun laporan interim pemeriksaan bila mana diperlukan. Pemeriksaan keuangan. Nah, nanti hasilnya adalah opini. Pemeriksaan kinerja, hasilnya simpulan, rekomendasi. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, hasilnya simpulan. Opini audit. Opini audit adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan. Kriterianya adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Ingat ya, standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Jenis opini audit. Oke. Ada wajar tanpa pengecualian atau biasa sering kita dengar dengan kata WTP. Terus ada WDP, wajar dengan pengecualian, ada tidak wajar, dan yang terakhir yaitu menolak pemberian opini. Temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Temuan itu bisa dari temuan positif dan temuan negatif. Temuan positif adalah hasil yang dicapai melebihi target kinerja, dapat dijadikan contoh bagi unit kerja lain. Temuan negatif, adanya ketidaktaatan pada peraturan, ada inefisiensi, ada ketidakefektifan, dan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Satker atau kementerian. Kesimpulannya adalah penafsiran logis mengenai hal pokok informasi atau informasi hal pokok yang didasarkan atas hasil pengujian bukti dan bukan sekedar ringkasan temuan. Dalam memeriksa kinerja, kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan atau aktivitas pengelolaan keuangan negara serta menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk memperbaiki. Dalam PDTT, pernyataan keyakinan hasil analisa logis untuk menjawab tujuan pemeriksaan dengan didukung bukti yang
tepat dan sesuai. Nah, rekomendasi nanti muncul setelah kesimpulan, yaitu saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, ditujukan kepada orang atau badan yang berwenang, terus untuk melakukan tindakan dan atau perbaikan. Jadi rekomendasi ini inginnya bukan hanya sekedar rekomendasi, tapi harus ada tindakan untuk perbaikan. Laporan hasil pemeriksaan. Laporan LHP disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali laporan yang memuat rahasia negara. Apa saja itu? Ya banyak sekali ya, tentang aset-aset negara yang rahasia, misalkan tentang kemiliteran. Nah, itu tidak bisa dibuka untuk umum. Kenapa demikian? Nah, kita bayangin aja kalau misalkan aset militer ya, tentang senjata, pesawat, kita punya pesawat berapa, peluru berapa, kalau nanti disampaikan semuanya, maka negara kita akan ketahuan berapa kekuatan negara kita. Nah, itu sangat berbahaya bagi negara lain. Nah, maksudnya negara kita menjadi sangat, saking terbukanya, kalau sampai hal-hal yang rahasia tersebut disampaikan terbuka untuk umum, misalkan tadi tentang persenjataan, bisa jadi nanti negara kita bisa diserang oleh negara yang lebih kuat dari kita. Tanggapan dan penyampaian LHP. Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Terus laporan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR atau DPD sesuai dengan kewenangannya. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Ini ingat ya, wajib. Untuk kata-kata wajib. Pejabat perlu memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut LHP. Pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Terakhir, BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Nah, ini adalah peran BPK. Bagaimana peran BPK di saat pandemi? Nah, peran BPK dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, saat ini sekarang pengelolaan keuangan negara sedang diuji karena kita harus bergerak dengan cepat, namun tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Jangan sampai uang negara ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengambil kesempatan atas kesempitan dari pandemi ini. Nah, saat ini kan pemerintah sangat berlaku cepat, memproses segala keuangan negara dengan cepat sekali. Namun, perlu ada peraturan perundang-undangan yang mengikat agar tidak terjadi fraud atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, dengan alasan darurat semuanya takutnya nanti bisa dipermudah dan memudahkan para orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil uang negara dengan ilegal. Nah, apa saja peran dari BPK ini? Nah, kalau mengenai COVID-19, kita masuk dulu ke respon dari pemerintah.
Pemerintah telah mengeluarkan regulasi, ya, regulasi dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, ya, yang membahayakan perekonomian dan atau stabilitas sistem keuangan. Ya, ada keuangan negara, ada stabilitas sistem keuangan. Nah, di situ juga ada regulator yang sudah ada dari penanggulangan bencana. Di situ dibentuk gugus tugas dengan tahapan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Nah, pandemi ini dianggap sebagai bencana, meskipun bencananya tidak seperti bencana alam dan sebagainya, tapi bisa dipakai karena ini benar-benar bencana, dan bencananya pun namanya pandemi, ya. Jadi bencananya bersifat bukan hanya nasional tapi bersifat internasional. Ini sangat membahayakan perekonomian sebuah negara. Dan oke, terus apa nih respon dari BPK selaku pemeriksa? Dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni, yaitu memberikan insight dan foresight kepada pemerintah, lembaga perwakilan, dan publik. Nah, yang kedua, identifikasi risiko dan mitigasi. Yang ketiga, identifikasi kriteria dan prosedur alternatif pemeriksaan. Dan yang terakhir, monitoring kebijakan implementasi, dan terakhir monitor sumber dan realisasi dana penanganan COVID-19. Nah, ini lingkupnya mulai dari perencanaan harus kita lihat, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan sebagainya harus kita lihat seperti apa. Ya, risikonya nanti akan muncul masalah-masalah. Nah, sangat mungkin terjadi penyelewengan. Nah, makanya respon BPK harus punya peran insight dan peran foresight. Apa itu nanti dijelaskan setelah slide berikut. Nah, di semester kedua, Juli sampai dengan Desember, peran oversight, insight, dan foresight harus ditampilkan oleh BPK. Arah kebijakan strategis pemeriksaan tematik nasional dan pemeriksaan semester 2 tahun 2020. Nah, selanjutnya setelah itu nanti ada lanjutan dari pemeriksaan tematik nasional. Nah, ini dari pemeriksaan tematik ini menjadi strategiknya dari BPK Wide, dan ini auditor keuangan negara. Jadi ini bawahannya. Nah, areanya harus jelas. Ini tentang penanganan pandemi COVID-19. Nah, ini ingat ya, 2020 sampai 2024. Oke. Peran BPK tadi sampaikan ada oversight, insight, dan foresight. Oversight dilakukan untuk memastikan entitas pemerintah melakukan tata kelola keuangan negara yang baik serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK berperan dalam mencegah penipuan, kecurangan, pemborosan, penyalahgunaan, dan kesalahan manajemen dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Fungsi ini dilakukan dengan mendorong upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi, menjamin terlaksana akuntabilitas, serta meningkatkan ekonomi, efisiensi, etika, nilai keadilan, dan keefektifan. Selanjutnya ada peran insight. Itu BPK diharapkan dapat memberikan pendapat mengenai program-program kebijakan dan operasi yang kinerjanya baik, menyarankan praktek terbaik atau best practice untuk dijadikan acuan, menyarankan upaya lembaga dalam meningkatkan hubungan lintas sektor dalam pemerintah serta dalam meningkatkan kesesuaian pemerintahan dan mitra non pemerintah yang lebih baik sesuai dengan untuk mencapai hasil penting bagi negara dan masyarakat. Fungsi ini dilakukan dengan mendalami kebijakan dan masalah publik. Nah, ini kita harus lihat best practice. Nah, kalau untuk COVID-19 ini kayak mau bareng semuanya. Best practice-nya ya negara-negara yang sudah terkena dulu dan mereka sudah bisa bangkit terlebih dahulu atau bisa menangani ya, seperti Tiongkok, New Zealand, Jerman, dan lain sebagainya. Peran sebagai foresight yaitu dengan memberikan tinjauan masa depan
dengan menyorot implikasi jangka panjang dari keputusan atau kebijakan pemerintah saat ini dan mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang dihadapi negara dan masyarakat sebelum hal tersebut muncul menjadi krisis. Nah, ini perlu ya penanganan dari pandemi ini, jangan sampai terjadi krisis. Nah, peran BPK kalau digambarkan seperti ini ya. Ini insight-nya. Sini. Ini oversight. Terus insight dan ini ada foresight. Oke. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.